Orang-orang ini menjadi viral setelah mencuri perhatian di dunia maya. Menjadi selebriti internet viral dadakan bagaikan lotre. Mungkin kamu jadi terkenal atau mungkin terlupakan begitu cepatnya. Nah, ini dia nasib selebriti internet yang viral dadakan part kelima. Kamu tentu masih ingat dong, Chandrika Chika, konten kreator yang sebenarnya udah lama menggeluti dunia digital, tapi tiba-tiba mendapat sorotan yang luar biasa setelah mengunggah video joget Papi Chulo dengan gaya koplo di platform TikTok 4 tahun lalu. Setelah viral, petualangan dunia entertainment Chandrika Chika pun dimulai. Berbagai kesempatan datang menghampirinya, termasuk tawaran untuk tampil dalam berbagai konten di YouTube, serta undangan untuk menjadi bintang tamu di layar TV. Belum lagi pengalaman bergabung sebagai talent di Rans Entertainment yang semakin mengukuhkan posisinya di dunia hiburan. Namun, seperti kisah selebriti pada umumnya, kehidupan Chandrika Chika tak luput dari sorotan dan kontroversi. Meski ia meraih kesuksesan dan penghasilan melalui manajemen artis, endorsement, bermain dalam video klip musik, dan job host acara TV, namun keberhasilannya itu juga diiringi dengan berbagai kontroversi yang menyeret namanya. Nah, sebelumnya Chika telah menjalin hubungan asmara dengan Tariq Halilintar, anggota keluarga Halilintar. Namun hubungan mereka hanya bertahan selama 3 bulan sebelum akhirnya berpisah secara baik-baik. Nah, pasca perpisahan ini, Chika menyatakan bahwa keduanya telah sepakat untuk tidak lagi berkomunikasi. Setelah putus dari Tariq Halilintar, Chandrika Chika dikabarkan dekat dengan Dimas Ahmad, yang kemudian menimbulkan tudingan bahwa ia memanfaatkan perasaan kembaran dari Raffi Ahmad itu. Chika juga pernah terlibat kasus pengeroyokan dengan terdakwa Putra Siregar, hingga yang terbaru nih, masalah penyalahgunaan narkoba. Ia terbukti menggunakan ganja cair melalui pot vape bersama teman-temannya. Waduh. Lalu ada JJ Slebeu yang nama aslinya adalah Jasmine Leticia, menjadi sorotan publik berkat fenomena Citayam Fashion Week dan videonya bersama sang kekasih Roy di tahun 2022. Namanya pun makin menjadi sorotan ketika video dirinya marah-marah dimintai foto dan membuatnya panen hujatan karena dianggap sebagai seleb baru yang sombong sama netizen. Ya, tapi meski begitu, ia justru diundang banyak talk show dan berbagai acara TV. Sayangnya, setelah ketenaran Citayam Fashion Week meredup, JJ Slebeu yang ternyata memiliki darah keturunan Belanda ini mengungkapkan bahwa kini ia bekerja sebagai asisten di sebuah bar. Sejak awal, ia memang diketahui putus sekolah karena ada masalah pribadi. Kehidupannya kini diisi dengan tinggal bersama neneknya di Jakarta, seringkali ditemani oleh teman-teman yang menginap di rumahnya sebab mengaku tidak suka sendiri. Berbeda dengan Roy Citayam, kekasihnya, yang belakangan terungkap kalau ternyata hubungan mereka itu cuma gimmick. Saat naik daun dan Citayam Fashion Week masih berjaya, ia mengaku bisa pulang dengan jumlah uang yang menggiurkan, berkisar antara 1 juta hingga 5 juta rupiah tiap harinya. Namun, keberuntungan itu tidak hanya menjadi ladang kebahagiaan pribadi bagi Roy. Uang yang ia hasilkan juga menjadi penopang bagi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dengan penghasilan tersebut, Roy mampu memberikan kontribusi penting, baik untuk membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk mendukung pendidikan adik-adiknya. Namun masa keemasan itu seakan berubah menjadi kisah kepahitan. Roy yang pernah mendapatkan tawaran beasiswa dari Menparekraf Sandiaga Uno, namun ditolak lantaran ingin membuka usaha dan tidak ingin tawaran itu sia-sia, kini pun disebut sengsara. Berbeda dengan Bonge yang juga salah satu alumni SCBD dan sempat menjadi bintang video klip bersama JJ. Meski mengaku sempat menganggur setelah Citayam Fashion Week meredup, Bonge yang dulunya dikenal dengan gaya anak punk jalanan yang unik, polos, dan keren ini tampak semakin matang dan mengejutkan dengan penampilan yang lebih bersinar. Perubahan terlihat dari gaya rambutnya yang dulu panjang serta berponi, kini udah dipangkas menjadi pendek dan terlihat lebih rapi. Pemilik nama asli Eka Satria Saputra ini masih aktif dalam membuat konten di TikTok dan sebagai model di berbagai acara fashion show. Ia bahkan menjadi salah satu bintang tamu di acara Back to Citayam Fashion Week yang diadakan pada 5 Agustus 2023.
sebuah panggung kreativitas musisi jalanan, Citayam Style. Tidak hanya itu, Bonge juga menjelajahi dunia bisnis dengan meluncurkan brand parfumnya sendiri. Ini terlihat dari promosi bisnis barunya dalam unggahan di media sosial, di mana Bonge memegang 2 botol parfum dengan nama Bonge yang tertera jelas pada kemasannya. Next, ada Alif Dilan Cepmek yang mendadak viral berkat ucapannya yang khas. Kamu nanya? Ala karakter Dilan, dan emang meniru gaya berpakaiannya sih. Gak hanya itu, gaya rambutnya yang nyeleneh, diberi nama Cepmek alias cepak mekar, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi Alif, plus kata penutup videonya yaitu RAR. Pemilik nama lengkap Muhammad Alif Ari Al-Faik ini diketahui berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan, sementara ibunya adalah seorang tukang cuci pakaian. Ia mulai mencoba peruntungan sebagai konten kreator sejak tahun 2018. Setelah itu, Alif terus menorehkan prestasi dalam dunia hiburan tanah air. Salah satu pencapaiannya adalah dengan merilis single berjudul Cepat Mencintai Kamu alias Cepmek. Alif banyak dipuji atas bakat suaranya yang memukau. Namun kini penampilan Alif Cepmek mengalami transformasi. Dia menyadari pentingnya penampilan sebagai figur publik dan kini aktif merawat penampilannya untuk tetap bersinar di dunia hiburan. Bahkan, tarif endorse-nya kini udah mencapai 2,5 juta rupiah loh. Ia mengaku sudah bisa membeli motor dan membantu perekonomian keluarga berkat endorsement dan konten. Bikin irih kan? Berikutnya ada Galih Lost, seorang konten kreator TikTok yang telah berhasil menarik perhatian lebih dari 95.000 pengikut. Ia dikenal sering mengunggah konten hiburan, namun gak jarang konten-kontennya juga menuai kontroversi. Salah satunya adalah ketika Galih melakukan ngeprank seorang driver ojek online, menuduhnya sebagai begal. Ya, meskipun driver ojol tersebut meminta agar videonya tidak diunggah, Galih tetap melakukannya, dan hasilnya pun jadi viral. Akibatnya, driver ojol tersebut protes, dan Galih baru kemudian meminta maaf dan menghapus postingannya setelah kontroversi membesar di media sosial. Belakangan, Galih membuat konten tebak-tebakan dengan seorang bocah, di mana ia mempermainkan lafaz ta'awudz atau doa yang dibaca ketika hendak memohon perlindungan dari Allah. Namun konten tersebut berujung pada penangkapannya oleh pihak kepolisian. Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satriotomo mengonfirmasi bahwa Galih ditangkap pada 22 April lalu. Galih Lost yang bernama asli Noval Aji ini berasal dari Bekasi dan telah aktif sebagai konten kreator sejak 2019. Namun, kini akunnya telah diblokir sementara oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Kisah-kisah konten kreator yang mengalami tantangan dalam menghadapi ketenaran ini memperlihatkan betapa pentingnya persiapan dan adaptasi dalam menghadapi sorotan publik yang tiba-tiba. Pertama, persiapan menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola ketenaran. Ketika seseorang mulai meraih popularitas, persiapan mental dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola perhatian publik menjadi sangat penting. Mulai dari pemahaman tentang etika dalam bermedia sosial, pemikiran tentang dampak dari setiap tindakan, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi serta respon terhadap kritik. Lalu yang kedua nih, adaptasi itu menjadi kunci untuk bertahan dalam dunia hiburan yang berubah cepat ini. Ketika popularitas datang, konten kreator perlu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, aturan, dan tuntutan dari pengikut mereka. Ini mungkin melibatkan pengembangan keterampilan baru, penyesuaian terhadap perubahan algoritma platform media sosial, atau bahkan perubahan gaya hidup untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Jadi ingat ya, ketenaran tidak selalu membawa kebahagiaan atau kesuksesan yang berkelanjutan. Hanya mereka yang dapat menjaga integritas, kestabilan emosi, dan kesinambungan karir mereka di dunia hiburan yang serba cepat dan kompetitif ini bisa bertahan.